Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKI sederhana, hanya petugas kebersihan di negeri orang. Siapa sangka, ketika bekerja hari itu, dari balik tumpukan sampah, ia menemukan seorang bule hamil yang hampir tergeletak. Dari keputusan menolong itulah, roda takdir berputar, mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit masih gelap. Jalanan sepi, hanya suara angin yang berhembus di antara gang sempit kawasan apartemen Pearl Residence. Disitulah Rizal, seorang petugas kebersihan, menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dengan rompi kerjanya yang lusuh, dan sarung tangan plastik yang sudah sobek di ujung jari, ia mendorong satu persatu tong sampah menuju tempat penampungan. Bau amis sisa makanan semalam bercampur dengan embun pagi, menusuk hidung siapapun yang lewat. Tapi bagi Rizal, ini sudah jadi makanan harian. Baru saja ia hendak mengayunkan tong terakhir, telinganya menangkap suara lirih. Pelan, samar, datang dari balik tumpukan kardus basah di sudut kontainer. Rizal tertegun, langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat, menyingkirkan kardus-kardus dan kantong plastik hitam yang menumpuk. Dan di sana, Rizal membeku. Seorang perempuan berambut pirang tergolek lemah, tubuhnya penuh luka, gemetar hebat. Yang lebih mengejutkan, perutnya membesar, seolah ia tengah hamil tua. Ya Allah, bisik Rizal, antara panik dan bingung. Ia menoleh kanan kiri. Tak ada seorang pun. Logikanya berkata untuk pergi, tapi hatinya menolak. Ia tak sanggup membiarkan perempuan itu terbuang begitu saja. Dengan susah payah, Rizal menarik tubuh perempuan asing itu keluar. Kulitnya pucat, bibirnya kering. Ia berusaha bicara, tapi yang keluar hanya erangan lemah bercampur bahasa asing. Rizal ingin menelpon, tapi ponselnya nyaris tak punya pulsa, apalagi internet. Pilihannya hanya dua, meninggalkan perempuan itu, atau menolong dengan risiko kehilangan pekerjaan. Dan Rizal memilih menolong. Ia menggendong tubuh lemah itu, berlari sejauh 3 blok menuju klinik murah langganan para pekerja migran. Nafasnya terengah, keringat membasahi tubuhnya. Anehnya, meski setengah sadar, perempuan itu menggenggam ujung bajunya erat, seolah merasa aman bersamanya. Sesampainya di klinik, pintu kaca sempat tak dibuka. Seorang suster memandang curiga. Namun begitu melihat kondisi perempuan itu, ia segera memberi isyarat masuk. Dia butuh pertolongan. Tolong, selamatkan dia, ucap Rizal terbata. Suster mengangguk, segera memanggil dokter. Rizal hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tubuhnya bergetar. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal jelas, pagi itu bukanlah pagi biasa. Beberapa menit kemudian, suster kembali. Perempuan itu masih sangat lemah. Dehidrasi berat, kelelahan ekstrim. Bayinya pun dalam kondisi berisiko. Dan yang lebih parah, dia tak punya identitas. Tidak ada paspor, tidak ada dompet, tidak ada apa-apa. Rizal terdiam. Ia bahkan tak tahu nama perempuan itu. Tak lama, seorang dokter perempuan masuk. Memperkenalkan diri sebagai Dr. Chen. Wajahnya serius, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Sebelum pingsan, dia hanya sempat mengucapkan satu kata, ujar dokter itu. Help. Rizal tak paham maksudnya. Tapi dari nada suara Dr. Chen, ia tahu perempuan itu bukan imigran biasa. Ada sesuatu yang sedang dikejarnya, atau mungkin ada seseorang yang mengejarnya. Setelah kondisinya sedikit stabil, Rizal diperbolehkan menunggu di ruang pasien. Perempuan itu terbaring lemah. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit. Rizal mendekat, duduk di sampingnya. Hai, saya Rizal. Saya yang nemuin kamu di dekat kontainer. Kamu sudah aman sekarang, ucapnya pelan. Perempuan itu perlahan memalingkan wajah. Bibirnya bergerak lemah. Emma.
Itulah satu-satunya kata yang keluar. Namanya ternyata Emma. Entah mengapa, nama itu langsung terpatri di hati Rizal. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi setelah ini. Namun, tak berselang lama, ponselnya bergetar. Bosnya menelpon. Suaranya marah, menuntut Rizal segera kembali ke pekerjaan. Jika tidak, ia akan dipecat. Rizal menatap Emma yang masih lemah di ranjang, lalu menunduk. Kini ia berada di persimpangan. Tetap bekerja demi ibunya di kampung, atau menemani Emma yang bisa saja kehilangan nyawa jika ditinggalkan. Rizal menatap mata Emma sekali lagi. Dalam hati ia berjanji, meski harus kembali bekerja, ia akan datang lagi setelah memastikan ada orang yang menjaga. Dengan wajah tegang ia mendekati meja perawat, meminta agar Emma jangan ditinggalkan sendirian. Suster mengangguk, berjanji akan mengawasinya. Sepanjang perjalanan kembali ke tempat kerja, langkah Rizal terasa berat. Pandangannya menatap langit, mencari jawaban dari semua yang sedang menimpanya. Hatinya gelisah, bukan karena bos yang marah besar, tapi karena ia merasa sesuatu yang jauh lebih besar tengah menantinya. Mungkin sejak menolong perempuan bule itu, takdir hidupnya memang berubah. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling aneh dalam hidup Rizal. Ia masih bekerja di kawasan apartemen elit, tapi pikirannya tak lagi sepenuhnya di sana. Begitu selesai shift, ia selalu bergegas menuju klinik. Menjenguk Emma. Perempuan itu belum pulih total. Namun perlahan, ia sudah bisa berbicara. Bahasa Inggrisnya sulit dipahami Rizal. Tapi dengan bantuan aplikasi terjemahan dan bahasa tubuh, mereka mulai saling mengerti. Hingga suatu sore, Emma membuka sedikit kisah kelamnya. Ia mengaku sedang melarikan diri. Kehamilannya bukan karena cinta, melainkan paksaan. Ia dinikahkan dengan seorang pria kaya, anak pengusaha besar di negaranya. Hidupnya penuh tekanan, hingga suatu malam ia kabur. Lari tanpa tujuan, sampai akhirnya nyaris mati di balik restoran. Rizal mendengarkan dalam diam. Dadanya panas menahan marah, juga takut sekaligus iba. Namun wajahnya tetap tenang, hanya sesekali tersenyum agar Emma merasa aman. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang pria parubaya, berpakaian rapi, tiba-tiba masuk ke klinik. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas imigrasi, sambil menunjukkan foto Emma dan bertanya pada suster. Rizal yang duduk di ruang tunggu langsung panik. Ia mengintip dari balik tirai, memastikan Emma masih tidur. Suster yang polos hampir saja mengizinkan pria itu masuk. Rizal buru-buru menahan lengannya. Please, dia dalam bahaya. Jangan bilang Emma ada di sini. Suster ragu. Namun melihat kesungguhan Rizal, juga luka-luka di tubuh Emma, akhirnya ia menolak petugas itu dengan alasan pasien sudah dipindahkan. Begitu pria itu pergi, Rizal masuk ke ruangan Emma. Wajahnya tegang. Dengan terbata, ia berusaha menjelaskan. Someone came looking for you. Emma langsung pucat. Tangannya bergetar, lalu menggenggam lengan Rizal erat. Please, don't leave me. Kata-kata itu menghantam Rizal seperti petir. Perempuan asing ini, yang baru beberapa hari lalu ia temukan nyaris mati di tempat sampah, kini menggantungkan seluruh hidupnya padanya. Rizal tahu ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang TKI, yang setiap bulan harus menabung demi ibunya di kampung. Tapi entah kenapa, hatinya berkata, ia harus melindungi Emma. Malam itu, dengan bantuan Dr. Chen, Rizal membawa Emma keluar dari klinik. Mereka menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Ruangannya pengap, hanya ada satu ranjang, dan atapnya bocor. Tapi saat masuk, Emma tersenyum. Bagi perempuan itu, tempat sederhana ini adalah ruang paling aman di dunia. Dan bagi Rizal, senyum itu cukup untuk membuatnya bertahan, meski hidupnya kini di ujung tanduk. Hari-hari mereka selanjutnya dipenuhi kecemasan. Kamar sempit itu menjadi benteng terakhir, meski jauh dari layak. Rizal menyamar sebagai buruh bangunan agar tak mencolok. Sementara Emma lebih banyak tidur dan berbaring, karena kandungannya semakin besar. Namun,
ketenangan kembali terusik. Suatu malam, saat Rizal membeli makan di warung ujung gang, ia merasa diikuti. Dua pria asing bertubuh besar berdiri di dekat tiang listrik, matanya tajam mengawasi. Rizal mempercepat langkah, lalu memutar lewat jalur belakang. Ia tak ingin membawa bahaya itu ke tempat Emma. Sesampainya di kamar, ia buru-buru menutup pintu, mematikan lampu, nafasnya tersengal. "Emma, they are following me," bisiknya. Emma terdiam. Matanya menatap Rizal dengan tenang, seolah sudah terbiasa dikejar-kejar. Tanpa banyak kata, Rizal mengambil tas kecil berisi pakaian dan beberapa dokumen penting. Mereka keluar lewat jendela belakang, menyusuri gang sempit, hanya cukup untuk satu orang. Dari kejauhan, suara motor meraung, memecah keheningan malam. Akhirnya mereka tiba di tempat persembunyian baru. Sebuah kamar kos sederhana, milik keluarga TKI asal Indonesia yang baik hati. Setelah mendengar situasi mereka, sang pemilik setuju membantu, asalkan semua dijaga rapat-rapat. Di tempat itu, Emma mulai sering merasakan kontraksi. Perutnya mengeras, rasa nyeri membuatnya terbangun di tengah malam. Rizal panik, tapi Dr. Chen, yang masih menjalin kontak diam-diam, terus memberi obat penenang dan vitamin. Panik yang sejak lama menghantui Rizal, berubah menjadi amarah. Suatu pagi, matanya terpaku pada sebuah selebaran kecil yang ditempel di tiang listrik dekat pasar. Wajah Emma tercetak jelas di sana. Di bawah foto itu, tertulis kata hilang, disertai nomor telepon dan janji hadiah besar bagi siapapun yang menemukannya. Rizal merobek selebaran itu dengan tangan bergetar, lalu meremasnya sekuat tenaga. Saat itu juga ia sadar, ini bukan lagi sekadar pelarian. Ada kekuatan besar yang sedang memburu Emma. Cepat atau lambat, mereka pasti akan datang ke tempat ini. Malam harinya, Rizal duduk termenung di depan pintu kamar kos. Hatinya bergolak hebat. Di satu sisi, ia hanyalah seorang TKI biasa, tak ingin hidupnya terseret masalah besar. Tapi di sisi lain, ia tahu ia tak bisa mundur. Emma bukan lagi sekadar perempuan bule yang ia temukan di balik kontainer sampah. Kini, seluruh hidup dan masa depan perempuan itu bergantung padanya. Dan ketika dari dalam kamar terdengar rintihan pelan, suara Emma menahan sakit, Rizal sadar, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu. Atap kamar kos bocor di 3 titik, membuat lantai becek dan udara dingin menusuk tulang. Di dalam kamar sempit itu, Emma terbaring lemah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, napasnya tersengal. Tangan kirinya menggenggam lengan Rizal erat, sementara tangan kanannya memeluk perutnya yang menegang. "It hurts," bisiknya lirih. Rizal panik. Ia sama sekali tak paham soal persalinan. Dengan gemetar, ia mencoba menelepon Dr. Chen. Tapi sinyal hilang, hujan membuat semuanya mustahil. Tak ada taksi, tak ada layanan darurat. Di layar ponsel hanya muncul tulisan "No service". "Emma, bertahan, aku cari bantuan," ucapnya hampir menangis. Namun Emma menahannya. Dengan sisa tenaga, ia menarik tangan Rizal. "No. Don't go. Please, stay." Detik itu, Rizal membeku. Ia menatap mata Emma, mata yang dulu kosong, kini penuh harap. Bukan harap akan keselamatan, tapi harap agar Rizal tetap di sisinya. Satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Dengan napas bergetar, Rizal menaruh kembali ponselnya. Ia duduk di samping ranjang, mencoba mengingat semua yang pernah ia baca, semua nasihat singkat Dr. Chen. Air hangat seadanya ia siapkan. Beberapa kain bersih ia ambil dari lemari tua. Kontraksi datang semakin cepat. Emma menggigit bibir, menahan teriakan. Rizal memegangi tangannya, membisikkan doa-doa dalam bahasa yang mungkin tak dimengerti Emma, tapi entah kenapa terasa menenangkan. "Ya Allah, bantu dia." Waktu berjalan lambat, seperti mimpi buruk. Suara hujan di luar bagai lonceng kematian, menenggelamkan rintihan Emma. Namun tepat tengah malam, suara tangisan nyaring memecah ruangan. Tangisan bayi. Rizal menangis.
Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur. Di tangannya, bayi mungil perempuan terbaring. Tubuhnya kecil, basah, tapi hidup. Rizal membersihkannya sebisanya, lalu membungkusnya dengan kain hangat. Emma menangis. Ia memeluk bayi itu dengan tangan gemetar. "Name, you chose," katanya dengan suara lemah. Rizal menatap langit-langit kamar yang bocor, lalu menunduk pada bayi kecil itu. "Nura," bisiknya, "artinya cahaya." Emma tersenyum. Ia mencium dahi bayinya, lalu menutup mata. Napasnya masih ada, meski sangat lemah. Rizal duduk di samping ranjang, menggenggam tangan mereka berdua. Dan di tengah suara hujan yang tak berhenti, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi hanya seorang TKI. Ia kini pelindung bagi dua nyawa yang Allah titipkan langsung ke dalam hidupnya. 3 hari setelah kelahiran itu, keadaan belum membaik. Emma masih lemah. Rizal terus berusaha mencari bantuan, hingga akhirnya Dr. Chen datang diam-diam. Ia membawa perlengkapan medis dan susu bayi. Wajahnya penuh heran ketika melihat Rizal berhasil menolong persalinan dengan tangannya sendiri. "Not many men would do what you did," katanya sambil tersenyum. "You saved both of them." Namun siang itu, sebuah kejadian mengejutkan datang. Seorang pria tua berdasi rapi muncul di rumah kos. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Emma, namanya Mr. Lang. Ia membuka map coklat, lalu menyerahkan selembar surat panjang kepada Rizal. "He left a note," ucapnya pelan. "If anyone finds and protects my daughter during her most vulnerable moment, that person deserves my deepest trust." Rizal terdiam. Surat itu menjelaskan, ayah Emma telah mewariskan sebagian besar asetnya kepada sang cucu, bayi kecil bernama Nura. Dan yang mengejutkan, Rizal ditunjuk sebagai wali keuangan sampai bayi itu dewasa. Namanya tertulis jelas, berdasarkan laporan klinik dan kesaksian Emma yang sempat rekam video ketika setengah sadar. Rizal menolak. Ia tak mau menerima harta itu. Namun Emma, dengan air mata pelan, menggenggam tangannya. Rizal menunduk, menatap bayi mungil yang tertidur dalam pelukan. Ia ingat masa-masa ia memungut botol plastik dari tong sampah. Dan kini Allah memberinya takdir yang tak masuk akal. Hari-hari berikutnya, Rizal hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang aman bersama Emma dan Nura. Ia tak pernah berubah, tetap rendah hati, tetap menyebut nama Allah dalam setiap langkah. Tapi satu hal kini berbeda, ia bukan lagi sekadar pembersih jalanan. Ia telah menjadi simbol harapan. Bahwa siapapun, sekecil apapun, bisa menjadi penentu takdir besar, asal berani memilih untuk menolong. 1 tahun pun berlalu, banyak hal berubah. Emma kini sembuh sepenuhnya. Ia kembali menemukan hidupnya, mengajar bahasa di sebuah sekolah internasional kecil. Senyumnya kembali, dan semangatnya perlahan tumbuh lagi. Di sisi lain, bayi mungil yang dulu lahir dalam hujan deras kini tumbuh sehat. Namanya Nura. Pipi bulatnya yang merah muda, tawa ringannya yang polos, seolah mampu meluluhkan siapapun yang menatapnya. Namun, perubahan terbesar justru terjadi dalam diri Rizal. Ia, yang dulu hanya seorang pekerja migran biasa, kini menjadi pengelola sebuah yayasan kemanusiaan. Yayasan yang bergerak membantu para tenaga kerja migran dan ibu-ibu terlantar di negeri orang. Dan dana untuk semua itu berasal dari warisan keluarga Emma, yang dengan ikhlas dialihkan demi kegiatan sosial. Meski begitu, Rizal tak pernah berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana. Ia masih mengenakan baju kerja lamanya. Dan setiap pagi, ia tetap duduk di warung kecil, menyeduh kopi seperti hari-hari dulu. Kisahnya sempat menghiasi berita lokal. Judulnya sederhana namun dalam, Dari Tong Sampah Menuju Keajaiban. Tapi bagi Rizal, semua itu bukanlah alasan untuk menjadi terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang, bersama 2 orang yang Allah hadirkan dalam hidupnya tanpa pernah ia minta. Suatu sore yang hangat, Rizal duduk di teras rumahnya. Di dadanya, Nura kecil tertidur pulas. Angin sore berembus lembut, membelai wajahnya. Dari kejauhan,
Azan maghrib terdengar merdu dari masjid kecil di ujung blok. Emma keluar dengan membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Rizal, menatap langit senja yang membara keemasan. "Masih ingat hari pertama kita bertemu?" bisiknya pelan. Rizal mengangguk sambil tersenyum. "Tempat sampah, hujan pagi, dan suara lirih yang hampir bikin aku lari terbirit-birit," jawabnya sambil tertawa kecil. Emma ikut tertawa. Tapi tawanya segera mereda. Ia menatap bayi dalam pelukan Rizal, lalu berbisik lirih. "Kamu tahu, mungkin itu memang tempatku seharusnya berakhir. Tapi Allah kirim kamu. Bukan polisi, bukan dokter, tapi kamu." Rizal terdiam. Ia hanya menatap mata Emma. Tak ada kata yang ia ucapkan, namun hatinya tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa hebat kita merancang masa depan, melainkan tentang seberapa siap kita menjawab panggilan ketika takdir mengetuk pintu. Malam itu, seperti biasa, Rizal duduk di sajadah kecilnya. Ia menatap bintang-bintang dari jendela kamar. Dan ia bersyukur, bukan karena kini ia memiliki harta, rumah, atau yayasan. Ia bersyukur karena dulu ia pernah punya pilihan. Dan saat itu, ia memilih untuk tidak menutup mata. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.